jadwal kegiatan itu, karena kita sering tergesa-gesa Bapak Ibu, kita copy paste ya dari penelitian sebelumnya atau bagaimana. Sehingga sering itu kalau kita mereview itu senyum-senyum aja gitu. Proposal 2019, jadwal kegiatannya itu di sana 2016. Gitu. Jadi hati-hati dengan itu. Jadi harus dibuat jadwal itu sedetail mungkin. Misalnya kegiatan ini, misalnya ini yang kita lakukan, kapan kita laksanakan. Misalnya kegiatan untuk membuat ini, kapan kita laksanakan. Itu harus jelas. Siapa yang melaksanakan, nah, itu juga harus jelas gitu. Jadi memang perlu untuk kita lakukan seperti itu. Nah, jadi hindari yang copy paste tadi, karena itu sangat banyak. Lupa untuk mengubah tahun gitu. Bahkan kadang-kadang di uraiannya tidak matching dengan judul yang kita lakukan, dengan tujuan penelitian. Tahunnya siapa begitu. Jadi itu perlu juga kita hati-hati di sana. Gitu. Lalu waktu itu harus wajar. Kalau seandainya memang pelaksanaannya itu dalam tahun ini, ya buatlah sesuai dengan kira-kira kalau kita di Similitamas kan selama ini 10 bulan atau 8 bulan. Buat sewajar mungkin. Lalu jangan membuat jadwal kegiatan itu, uraian kegiatannya berulang begitu. Seolah-olah kita tidak tahu lagi apa yang akan kita buat di dalam penelitian ini. Biasanya Bapak Ibu, kalau seandainya memang penelitian itu kita yang melakukan, lalu yang maksud penelitian itu kita yang tahu, maka tahap-tahap atau kegiatan yang kita lakukan itu akan bisa kita uraikan dengan jelas. Lalu rencana anggaran Bapak Ibu. Di sini juga kita perlu membuat rencana anggaran itu yang masuk akal begitu. Sebenarnya dalam anggaran itu, kalau saya lihat di dalam panduan, kalau kita melihat kepada peraturan Menteri Keuangan PMK itu ada di situ bidang-bidang ya bidang. Misalnya begini, penelitian yang dilakukan di dalam negeri dengan luar negeri itu berbeda. Penelitian yang kita lakukan dengan sampel dalam negeri di bawah 10 misalnya, itu juga berbeda anggarannya. Kalau yang sampel lokasi yang di bawah 10 misalnya, dalam negeri itu maksimal mungkin 300 juta begitu. Kalau dalam penelitian dasar ataupun penelitian terapan dan pengembangan. Lalu kalau yang lokasinya itu lebih dari 10 misalnya, itu sampai 500 dan 600. Jadi kalau membuat rencana anggaran itu, sebaiknya kita punya PMK itu. Peraturan Menteri Keuangan mengenai anggaran penelitian itu ada di situ. Itu terupdate selalu. 2019 ada. Nanti disahkan lagi untuk 2020 misalnya itu ada. Jadi buatlah harga harus wajar begitu. Nah, kadang-kadang ini yang jadi persoalan. Biasanya kita dalam review punya teman-teman juga sangat melihat ini gitu. Kadang-kadang ada harganya yang tidak wajar gitu. Kertas 1 rim itu 80.000 misalnya. Itu kan tidak wajar. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan apa yang luaran yang akan kita capai, Bapak Ibu. Kalau memang kita untuk publish itu butuh daya publish, buat di situ. Lalu untuk membuat artikel kira-kira apa, buat di situ. Nah, jadi itu yang harus ada. Jadi artinya begini Bapak Ibu, memang dalam membuat anggaran itu kadang-kadang memang kita berpikir ya,
Karena di saat kita nanti jalan baru ingat gitu kan, selalu begitu. Tapi bagi teman-teman yang sudah terbiasa melakukan penelitian, biasanya dia akan paham apa-apa saja yang dibutuhkan. Oke. Daftar pustaka. Nah, jadi ini yang harus Bapak Ibu harus punya daftar pustaka nanti, karena di dalam proposal itu pasti ada kita rujukan. Apalagi kalau penelitian dasar itu sangat luar biasa daftar pustaka yang harus kita buat. Jadi tolong Bapak Ibu silahkan misalnya kalau pakai sistem daftar pustakanya style APA misalnya, American itu, ya kita harus konsen di situ, semua referensi kita pakai style itu, pakai gayanya itu. Jadi artinya baik dalam mengambil artikel misalnya gimana kayak kita buat daftar pusakanya harus konsisten di situ. Kalau buku bagaimana kita nanti membuatnya harus konsisten. Tapi kalau saya menyarankan Bapak Ibu untuk membuat proposal penelitian itu sebaiknya adopsi dari artikel. Mungkin apanya akan lebih baik nilai proposal kita. Lalu boleh juga kalau daftar pusakanya sistem nomor misalnya, enggak apa-apa. Silakan. Tapi harus konsisten gitu. Misalnya kalau di dalam saya ingatkan lagi kalau membuat proposal misalnya di literatur itu gue sikat sekaligus. Kalau memang pakai persen misalnya dengan tulisan, dengan bahasa persen, ya persen semuanya. Tapi kalau dengan persennya itu dengan persen gitu apanya di dalam kita membuatnya dengan lambang persen, ya lambang semuanya gitu. Jangan di atasnya nanti persen dengan tulisan, lalu persennya lagi di dalam beda lagi, itu tidak boleh, tidak konsisten namanya. Oke, selanjutnya yang perlu kita tegaskan itu adalah biodata tim peneliti. Sebelum ini mungkin saya ingin mengingatkan juga administrasi itu harus kita penuhi. Kalau memang harus ada tanda tangan ketua peneliti, tanda tangan nih. Apakah pernah ada orang tanda tangan, Bu? Banyak juga teman-teman lupa begitu dalam menandatangani karena saking sudah terkejar-kejar mungkin, atau mungkin waktunya sudah kepepet sekali atau bagaimana, kita lupa. Kalau sudah tidak ada tanda tangan seperti itu, Bu dan Bapak, reviewnya itu agak berat sedikit untuk meluluskan. Walaupun sebenarnya kontennya bagus, lalu luaran yang dijanjikan juga masuk akal gitu dan sangat penting saat ini. Tapi kalau administrasinya yang hanya sedikit itu saja tidak terpenuhi, juga akan menghambat jadinya nanti. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai ketua peneliti tidak menandatangani misalnya lembar pengesahan gitu. Jangan. Jadi itu harus kita lihat. Sekarang rekam jejak tadi. Jadi rekam jejak itu sangat tinggi nilainya. Makanya tadi dia berhubungan dengan roadmap ya. Lalu dia sangat berhubungan dengan apa-apa saja yang akan kita lakukan sebelum dan selanjutnya. Cuma kadang-kadang kan begini, teman-teman yang ikut di dalam penelitian ini belum pernah meneliti ini sebelumnya. Kalau dosen pemula sih oke aja, tidak ada persoalan karena memang kita tidak minta itu gitu. Tapi kalau sudah penelitiannya terapan, penelitian dasar misalnya, baik PUPT walaupun kompetitif nasional, itu kita sangat menilai mengenai rekam jejak ini. Makanya kata saya tadi, kalau ada pun sedikit yang Ibu dapat selama ini, yang penting untuk dibuat, harus kita buat. Rugi kalau enggak.
Nanti tergantung Bapak Ibu saja nanti menyampaikan gitu. Karena di rekam jejak ini nanti Bapak Ibu akan terlihat di situ apa saja yang kita lakukan begitu. Karena terus terang membuat artikel mungkin berbeda dengan membuat proposal penelitian. Kalau artikel kita buat kan sudah hasilnya. Jadi itu apa kata kita itu sebahagian besar itu benar gitu. Tapi kalau proposal penelitian belum tentu, mungkin pandangan kita ini sangat penting, urgen sekali. Tetapi karena tidak adanya tidak adanya referensi yang jelas mengenai itu, akhirnya itu menurut orang lain tidak urgen lagi begitu. Jadi rekam jejak sangat penting. Begitu juga nama, tanda tangan, itu harus jelas. Lalu pengalaman publikasi, sampaikan. Pengalaman penelitian, misalnya, itu buat. Kalau saya sangat bangga Bapak Ibu membuat pengalaman penelitian maupun pengabdian misalnya. Kenapa? Karena itu kan sebuah capaian yang sangat luar biasa bagi kita sebagai dosen yang menang hibah. Jadi itu mungkin sangat luar biasa, seharusnya kita tulis gitu. Lalu pengusul harus konsisten pada minat penelitiannya. Nah, itu sudah biasa, seperti kita katakan tadi, ikuti terus mengenai bidang kita. Jangan sampai kita lupa begitu. Sehingga di saat kita membuat proposal, kita masih A, orang sudah sampai di E begitu. Nah, jadi, tetapi kalau kita selalu mengikuti, siapapun nanti yang bertanya mengenai penelitian kita bisa jelaskan. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, proposal harus mengikuti format, masalah penelitian harus update. Lalu ada satu lagi novelty ya, novelty atau kebaruan. Kalau di penelitian dasar itu sangat penting ya novelty atau kebaruan itu. Harus ada. Karena memang dari literatur-literatur yang ada dalam penelitian dasar itu akhirnya novelty-nya ini. Kalau penelitian terapan dia lebih kepada hasil. Apa sih yang dihasilkan, implementasinya, punya model, mau diapakan model ini, mau dibawa ke mana, siapa penggunanya, siapa yang akan pemakai nanti, mungkin itu. Jadi novelty itu sebenarnya kebanggaan seorang peneliti sebenarnya untuk mampu menghasilkan novelty. Novelty itu kebaruan yang orang lain yang belum punya. Jadi itu harus kita sampaikan di situ. Lalu skim penelitian harus sesuai, harus ada sarana prasarana penunjang, misalnya kalau untuk teknik misalnya harus ada labor dan lain-lainnya, itu sampaikan. Karena kan nanti kan kita diminta cek yang kita hasilkan apa. Itu dengan bangga harus kita sampaikan. Nah, ini ada beberapa nanti, ini bisa di-share saja nanti mengenai tadi, bagaimana penilaian nanti terhadap proposal. Di sini ada saya contohkan satu, tapi mungkin nanti bisa di-share saja. Mungkin perlu kita diskusi saja di sini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini untuk presentasinya, dan saya cukupkan. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, yang tidak sesuai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Evi. Ya, menarik sekali Bu atas penjelasannya. Banyak informasi, banyak trik yang kita peroleh. Kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika menulis sebuah proposal penelitian, bahwa pertama, ringkasan proposal merupakan hal penting. Jadi perlu untuk disajikan dengan bahasa yang tepat, sehingga mudah untuk dimengerti oleh reviewer. Kemudian yang kedua, latar belakang memuat uraian masalah yang jelas, didukung oleh referensi terkini, dan urgensinya sangat harus dikemukakan. Yang ketiga, tinjauan pustaka mampu mengungkapkan state of the art yang memuat penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti.
Yang keempat, metode membuat diagram alir, bagan penelitian, serta rekam jejak peneliti yang dibuat secara baik dan update. Kemudian ada RAB, merujuk pada PMK yang berlaku. Kemudian administrasi proposal tidak boleh dilupakan. Utamanya seperti tanda tangan ketua atau tanda tangan anggota yang belum terpenuhi. Dan tidak kalah rupanya adalah kita novelty dari proposal penelitian. Ada motivasi dari narasumber kita. Yang pertama, ide yang muncul harus cepat untuk di follow up dengan mencari rujukan dan bahan bacaan agar mendapat ide yang lebih spesifik. Dan yang kedua, ketergesaan dalam membuat proposal tidak menghasilkan proposal yang baik. Nah, itu kira-kira sedikit rangkuman dari yang apa yang dipaparkan oleh Ibu narasumber kita. Baik Ibu, ini sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita pertanyakan, dahulukan pertanyakan. Yang pertama tentang roadmap. Nah, roadmap. Apakah bisa dicontohkan atau diperlihatkan contoh tentang roadmap penelitian? Nah, mungkin bisa diinikan Bu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang RAB. Nah, para peserta juga meminta ada contoh RAB penelitian yang baik. Begitu. Ya, ini dua pertanyaan yang di grup chat muncul. Oke. Pertama-tama mungkin saya akan menggambarkan mengenai roadmap. Mungkin nanti saya akan share bentuk roadmap-nya. Roadmap itu sebenarnya seperti apa bentuk roadmap itu, Bapak, sebenarnya tergantung kita mendesain. Misal, Bapak Ibu di tahun 2012 sudah mendapatkan hibah dan sudah meneliti. Ibu buatkan di situ dan Bapak buatkan 2012 begitu. Lalu mungkin 2012 saya laptopnya tidak yang ini mengenai roadmap, tapi nanti saya share ya. Di 2012 mungkin Ibu berpijakan di 2012 baru pertama ini membuat penelitian, lalu jadikan itu basis dari penelitian selanjutnya. Artinya apa? Apa yang Ibu lakukan 2012? Misalnya meneliti mengenai bagaimana orientasi kewirausahaan dari UMKM misalnya. Ibu buat di situ garis besarnya itu dan ini capaian. Lalu 2013 Ibu dapat lagi apa yang Ibu dapat, apa judulnya, buat pula itu lembarannya. Itu sudah dua itu roadmap namanya. Lalu 2014 kita nggak punya apa-apa, nggak dapat hibah. 2016 lagi nggak apa-apa. 2016 pula kita buat lagi. Sambung Bapak Ibu, roadmap itu harus disambung. Lalu 2025 nanti akan nampak Ibu Bapak menghasilkan apa begitu. Dan saya nanti akan mention Bapak Ibu, saya mohon maaf juga laptop yang ini ternyata tidak ada posternya di situ. Nanti saya share, saya berjanji men-share-nya nanti. Jadi itu stylenya bagaimana, itu tergantung Bapak Ibu. Mau dibikin seperti berurutan dari atas ke bawah, kayak struktur organisasi ke bawahnya boleh juga. Biar panjang dia roadmap-nya itu boleh. Kalau saya berpikiran semakin panjang roadmap-nya semakin bagus. Sehingga nanti di saat kita membuat penelitian, karena roadmap kita sudah ada, kita bisa mengatakan di situ pijakan atau basis penelitian saya ini berdasarkan itu. Nah, kita simpulkan. Memang nanti untuk roadmap itu memang saya tahu ini Politeknik juga akan mengadakan ya PTKM, PIP juga bagaimana khusus membuat roadmap gitu. Mulai dari awal sampai akhir. Nah itu. Nanti saya kirimkan kepada Bapak Ibu semua, baik proposal yang pernah lulus atau roadmap-nya seperti apa nanti saya kirimkan di apa ini. Mungkin nanti
kita apakan. Jadi itu sebenarnya roadmap itu Bapak Ibu. Saya waktu awal dulu juga nggak mengerti dengan roadmap. Roadmap ini kan awalnya mulainya kan bukan sudah lama diminta. Roadmap itu mulainya 2012, 2013 baru diminta roadmap ini. Heboh dengan roadmap. Sehingga masuk dalam penelitian di panduan. Penilaian di panduan. Nah, jadi masukkan misalnya Ibu pernah meneliti 2006. Masukkan Bapak Ibu roadmap kita itu misalnya 2010 sudah mencapai apa gitu. Jadi rasanya sangat bagus nanti begitu. Nanti saya share nanti karena teman-teman banyak yang bertanya bentuk roadmap bagaimana dan proposalnya di-share ya Bu. Ya, saya share saja. Tidak ada gunanya bagi saya lagi karena sudah melakukan penelitian gitu. Tidak apa-apa. Saya janji. Ini ada juga apa? Boleh nah Bu? Boleh. Mungkin habis ini nanti kita share di sini, kita minta bantu men-share-nya baik proposal maupun roadmap-nya. Oke, Bu Epi? Ya, ini masih tentang roadmap. Kalau roadmap hasil pengabdian bercampur dengan penelitian itu boleh atau tidak? Nah, ini. Ya, biasanya begini Bapak Ibu. Waktu kita mereview itu ada juga hal-hal yang seperti ini terjadi. Banyak yang seharusnya itu merupakan pengabdian, justru dimasukkan dalam penelitian gitu. Jadi bahasanya bahasa pengabdian. Nah, itu banyak saya lihat. Nah, jadi pertanyaannya apa boleh hasil pengabdian dimasukkan dalam penelitian? Di dalam penelitian sebenarnya pijakannya begitu Ibu. Boleh. Kan masalah kita temui di saat pengabdian. Di saat pengabdian kita menemui masalah, lalu kita tulis di dalam sebuah penelitian. Saya pernah dulu waktu saya dapat hibah IBPE, produk ekspor, itu masalahnya itu adalah ternyata UMKM kerajinan Sulaman yang ada Sumatera Barat itu dia ternyata tidak punya akses ke lembaga keuangan. Apa yang muncul ide di situ bagi saya adalah meneliti model financial inclusion pada UMKM kerajinan Sulaman di Sumatera Barat. Nah, jadi boleh saja. Itu nyata, justru saya punya penelitian mengenai itu, yang hibah nasional. Ternyata setelah diteliti, memang banyak ternyata UMKM kerajinan Sulaman itu yang tidak punya akses ke lembaga keuangan. Kenapa? Karena dia menganggap lembaga keuangan itu adalah untuk kelas menengah ke atas. Ada juga alasan seperti itu. Jadi kita teliti, apa alasannya tidak no akses. Nah, nanti kita dapat nanti hasil. Boleh. Cuman yang tidak boleh itu adalah kita punya proposal yang seharusnya untuk pengabdian, kita masukkan dalam penelitian. Nah, kadang-kadang kita lupa untuk menselaraskan dengan panduan. Walaupun sebenarnya yang kita maksud itu sebenarnya adalah penelitian gitu. Tapi kita menjabarkan dalam sebuah proposal salah begitu. Karena saya pernah melihat teman-teman dulu kita waktu presentasi dengan reviewer waktu awal-awal kita membuat hibah penelitian itu ada yang salah seperti itu gitu. Apa hasilnya nanti penelitiannya ini kata reviewer? Ya kita berikan pelatihan ini, ya itu kan pengabdian jadinya. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Tapi kalau memang idenya dari pengabdian lalu kita buat riset, boleh. Ya mungkin itu Bu Epi. Baik Bapak Ibu, dari Zoom chat, grup chat ini banyak sekali yang menanyakan tentang roadmap. Jadi kami informasikan, kami dari P3M akan rencananya akan membuat tanggal 6 itu khusus tentang roadmap. Jadi silakan bergabung kembali, nanti kami akan share linknya dan bisa juga dilihat di YouTube. Maka semua pertanyaan-pertanyaan tentang roadmap ini kami harap bisa terpenuhi. Baik Ibu, kita pindah ke pertanyaan dari Ibu Anindya Putri Yuni. Ini mohon izin bertanya, seandainya dalam perjalanan penelitian ada hambatan,
sehingga luaran tidak tercapai pada waktu yang ditentukan. Apa yang peneliti sebaiknya lakukan? Nah, itu dia pertanyaannya, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, nanti tidak tercapai itu jadi biasanya kalau hibah nasional itu kan nanti waktu sebelum penelitian itu selesai kita sudah monef ya, kita sudah monef. Di saat monef itu Bapak Ibu bisa sampaikan di situ masalahnya. Biasanya bisa disampaikan di situ masalahnya. Karena di akhir nanti biasanya hibah nasional itu kan kita presentasi hasil lagi. Jadi di saat kita monef itu kita sampaikan kepada reviewer halangan-halangan gitu atau hambatan. Tapi ingat tentu yang masuk akal begitu. Karena kenapa? Karena memang kita kan harus juga mempertanggungjawabkan perjanjian kita dengan pengasih dana begitu. Kadang-kadang memang capaian yang tidak luaran yang tidak tercapai itu misalnya publish belum keluar publishnya. Reviewer akan bertanya nanti bukti submit artikelnya kemana. Dan itu kan sudah membuat kita berusaha sebenarnya. Tapi kalau seandainya hambatannya itu, apa kira-kira hambatan dan penelitian ini? Kalau kita sungguh-sungguh sepertinya ya, alurnya sudah jelas begitu. Tapi kalau seandainya kita memang tidak melaksanakan, itu kan memang menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan gitu. Biasanya kalau hambatan-hambatan yang masuk akal, saya rasa bisa di saat monef kita sampaikan. Karena nanti baru didiskusikan di situ bagaimana yang keluarnya. Kalau dulu saya pernah begini, hambatan yang nampak oleh saya teman-teman menyampaikan waktu itu adalah lokasi penelitiannya ini 10, ternyata hanya dicapai 6 atau 5. Karena anggaran yang dikasih itu tidak mencukupi dengan sampel yang sangat luas. Gitu. Nah itu masuk akal itu. Nah itu mungkin boleh Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Evi. Baik Bu Prima, ini nampaknya hambatannya itu karena luaran yang tidak tercapai. Jadi apa yang mesti dilakukan? Jadi luarannya itu tidak tepat waktu. Jadi dijanjikan mungkin bulan ke-10, tapi ternyata bulan 10 apa yang menjadi luaran itu belum tercapai. Jadi apa kira-kira kiatnya agar peneliti ini tidak dianggap tidak melakukan atau tidak mencapai target luaran tersebut. Nah itu mungkin ada triknya Bu Prima? Ya, kalau kita kalau dulu saya pernah waktu ikut pelatihan reviewer ini disampaikan dulu. Kalau memang luaran kita tuh submit Bapak Ibu, submit saja dulu. Mau artikelnya kemana submit gitu. Ini kan rahasia kita juga nih. Submit saja dulu gitu. Pokoknya kemana begitu. Walaupun di dalam proposal kan kita bikin di situ publish gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya memang sudah submit kita, ya nggak masalah saya kira gitu. Karena memang logikanya ini Bapak Ibu, artikel yang jurnal yang bagus itu kan nggak mungkin dalam 1 bulan 2 bulan sudah publish gitu. Kecuali jurnal-jurnal kalau yang jurnal-jurnal internasional yang bereputasi, misalnya kalau dalam penelitian dasar ini kan yang dimintanya itu gitu, yang dananya nggak tanggung banyak itu misalnya dimintanya jurnal bereputasi misalnya, mungkin tidak bisa gitu. Lalu apa yang kita apakan aja, kita sudah submit begitu sampai kita bikin kronologisnya. Saya rasa kalau kita bikin kronologis tak masalah begitu. Karena nanti biasanya di dalam penelitian selanjutnya di CV kan nampak itu. Kita publish apa dulu. Makanya rekam jejak itu sangat penting. Dan makanya reviewer waktu saat membuka pertama proposal itu CV ini yang dilihat. Kalau rutin setiap tahun ada hasilnya itu sudah luar biasa. Nah itu. Jadi kalau nanti di CV-nya ada nampak belum misalnya, nah itu sangat jadi masalah begitu. Mungkin triknya itu aja Bu Evi. Kalau mau submit ya harus kita kejarkan untuk submit. Karena begini, kalau di dalam proposal mungkin Bapak Ibu dalam penelitian tidak segalak reviewer pengabdian gitu. Kalau pengabdian nggak tercapai Bapak Ibu, dia datang langsung begitu.
reviewers-nya. Lalu dia tidak main-main dengan hal itu. Kalau ini bagaimana nih? Kamu tidak capai ini. Kalau kita penelitian rasanya tidak separah itu gitu, mencapai luaran itu. Cuman memang harus ada bukti yang seperti tadi. Ya, kita sampaikan aja kronologisnya. Tidak masalah bagi rasanya. Karena saya beberapa teman dulu memang banyak juga seperti itu. Karena memang itu jadi nanti hal seperti itu juga jadi pertimbangan reviewer untuk tahun selanjutnya gitu. Mendanai tahun selanjutnya. Itu memang iya juga. Cuman triknya ya seperti itu. Kita sampaikan apa ada. Tapi memang kita bersegera Bapak Ibu. Kalau menghasilkan artikel memang harus. Itu dia. Mungkin itu aja Bu Eti. Oh iya, menarik sekali Bu. Makin banyak ini chatnya Bu. Semoga tidak capek Bu ya. Ini ada satu Bu Evi, saya ingin menanggapi schedule penelitian untuk 1 tahun. Kenapa ya dikosongkan bulan ke-11 dan 12? Oh iya. Terus dapat note dari reviewer itu tahun ini harus rampingkan jadi 8 bulan. Yang mana rujukan saya nih Bu. Kalau saya selama ini jadwalnya itu saya selalu bikin 10 bulan. Yang paling simpel itu 8 bulan kita pakai. Kenapa? Karena memang tahun pertama kita belum ada apa-apa. Lalu bukan tahun pertama, bulan pertama. Lalu bulan ke-12 itu kita sudah close gitu mengenai keuangan dan lain-lainnya. Jadi memang bulan ke-12 itu laporan sudah masuk gitu. Jadi kalau saya selama ini 10 bulan yang saya buat, karena itu bisa mengakomodir. Karena biasanya bulan Januari akhir itu sudah keluar apanya. Sudah keluar biasanya pengumuman untuk kalau tahun-tahun dulu ya. Kalau sekarang kan memang kita lagi kosong ini penelitian dikti itu pendanaan tahun sekarang. Itu bulan Januari itu sudah keluar pengumumannya. Dan kalau bagi saya menyarankan walaupun sudah keluar itu kan sudah jelas itu Bapak Ibu. Dan penelitiannya bisa kita lakukan. Nanti kalau reviewer sebenarnya 10 bulan tidak masalah gitu. 8 bulan juga tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau saya selama ini 10 bulan. Ada juga teman-teman sebenarnya mengatakan gini, ternyata dananya aja baru cair bulan Mei atau Juni. Gimana Bu kita harus melakukan? Pesan saya adalah kalau memang bulan Januari itu sudah ada pengumumannya Bapak Ibu, mulailah melakukan. Jangan ditunggu dulu uangnya cair gitu. Tetapi yang sering jadi hambatan adalah untuk melaksanakan itu butuh biaya kan gitu. Kalau saya selama ini kalau memang sudah keluar namanya untuk melakukan penelitian kita sudah mulai mencoba gitu. Sudah mulai melakukan. Karena tidak bisa kita berpatokan pada itu seperti kalau di L2 Dikti misalnya mungkin dananya lebih lama lagi cairnya Bapak Ibu. Mungkin ada bulan Juni, Juli. Kalau itu yang terjadi kan sangat sayang dalam waktu 2 bulan kita sudah harus menyelesaikan laporan. Itu kan sangat terkejar-kejar. Jadi saya berharap kalau memang namanya sudah keluar kita langsung saja melakukan. Jadi sebaiknya 10 bulan Ibu. Karena nanti kan juga akan mempengaruhi mengenai pendanaannya nanti gitu. Kalau misalnya perjalanan gitu atau kalau dulu kan ada honor, kalau sekarang kan tidak boleh honor. Kenapa 10 bulan? Kalau orang dulu membuatnya kalau di pengabdian 10 bulan karena memang nanti pembicara atau pembina atau memberikan pelatihan itu 10 bulan diambil di situ. Bisa akan mempengaruhi. Jadi sebaiknya 10 bulan saja. Baik, Bu Evi. Terima kasih Bu Prima. Mungkin ini adalah pertanyaan pamungkas kita yang terakhir dari Bapak Yurisman. Ini terkait dengan RAB. Bagaimana kalau pada perguruan tinggi kita tidak terdapat peralatan yang mendukung penelitian dan juga perangkat lunak software yang diperlukan? Apakah bisa dilakukan kerjasama dengan pihak lain? Dan bagaimana penyusunan anggaran penelitian terkait dengan kerjasama dengan pihak lain? Nah, mungkin bisa berbagi triknya Ibu. Kalau kita
misalnya di penelitian sosial kan tidak dibenarkan untuk membeli alat. Kita hanya boleh sewa alat itu boleh, tapi untuk membeli tidak. Karena kita masih ingat dulu teman-teman membeli printer saja dalam penelitian sosial itu tidak boleh gitu. Flash disk saja, yang eksternal disk saja tidak boleh. Nah itu kita dulu pengalamannya. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang di eksak? Ternyata dia tidak di kampus tidak punya peralatan. Saya rasa dibuatkan saja dalam RAB-nya sama kita gitu. Berapa biaya yang kita butuhkan di dalam sewa peralatan itu untuk melakukan penelitian. Karena ada teman-teman yang di peternakan misalnya, dia penelitiannya itu kan harus membeli sapi kan begitu. Lalu sapinya dibeli, lalu tempatnya nanti disewa gitu. Kan tak mungkin dia punya tempat sendiri. Seperti teman-teman di peternakan kan itu yang dilakukannya. Atau ada 2 sapi yang harus dibeli. Lalu nanti tempatnya itu di tempat orang lain, lalu nanti dia bekerja sama dengan yang punya tempat untuk berbagi berbagi pekerjaan mengenai sapinya tadi. Kan mungkin pula kita setiap hari memberi makan sapi dan lain-lain. Jadi bagi hasil di situ gitu sistemnya. Jadi kalau dapat yang di eksak mungkin dikeluarkan saja sewanya. Kalau sewa boleh Bapak Ibu, boleh kita melakukan penelitian tempat lain lalu kita keluarkan sewanya. Kalau di eksak ini kan boleh juga membeli peralatan. Nah, tetapi tentu disesuaikan peralatan apa gitu. Kalau orang eksak boleh membeli peralatan. Yang tidak boleh itu adalah orang yang sosial, itu tidak boleh sedikit pun. Bahkan saya pernah dulu teman kita membeli eksternal disk, itu waktu datang inspektorat disuruh kembalikan loh Bapak Ibu. Nah itu kalau kita memang tidak boleh. Tapi kalau orang eksak biasanya boleh. Kalau memang peralatannya itu tidak terlalu besar, masuk dalam anggaran kita, ya boleh kita apakan. Tapi kalau seandainya kita bekerja sama dengan industri apa misalnya, kan bisa nanti kita terangkan seperti apa kerjasamanya. Ya kita di Politeknik Pak P3M atau Pak Dir kita tuh banyak kerjasama dengan BLK misalnya mengenai peralatan yang kita gunakan. Pendekatan begitu mungkin bisa juga Pak Yurisman kita lakukan. Kira-kira tempat lain dengan Semen Padang misalnya kalau kami di sini. Mungkin bisa juga karena MOU dengan Pak Dir sudah ada. Mungkin itu mungkin di perguruan tinggi lain gitu juga mungkin rasanya. Kayak di BLK itu kalau orang mesin kemarin itu sudah ada kerjasama. Ya memang memakai peralatan bersama. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bu Evi. Ya, menarik sekali Bu Prima. Kalau diteruskan ini banyak sekali, tidak akan terputus-putus waktunya. Tapi walaupun demikian kita tetap harus berbatas waktu karena ada sesi berikutnya yang juga akan kita persiapkan. Dan terima kasih sekali Ibu Prima atas share ilmunya dan trik-triknya. Nah ini juga mewakili para peserta. Saya kembali diingatkan mereka juga minta contoh-contoh proposal, contoh RAB dan roadmap penelitian. Nah Bapak Ibu semua, hadirin semua, ini akan kita coba rangkum baik itu contoh proposalnya, RAB ataupun paper presentasi dari narasumber itu dalam satu kesatuan nanti akan kita coba share ke di website P3M. Demikian saja atas presentasinya Bu Prima, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ketua. Halo Pak. Ya Bu.